Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah ya ikhwah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, dan juga kita memuji kepadanya karena nama-namanya yang husna dan perbuatannya yang maha adil dan ihsan. Kemudian yang kedua ya ikhwah, untuk melazimi adab ya ikhwan dalam menuntut ilmu. Walaupun kajian kita ini secara online atau lewat online, jarak jauh ya ikhwan, tapi mimbab untuk memuliakan ilmu, beradab terhadap ilmu, maka hendaknya kita menetapi adab. Thayyib ya ikhwan, di antaranya ya ikhwan adalah kita anggap seperti kita ini berhadapan langsung. Jadi tetap duduk, pakaian yang layak, thayyib, menyimak dengan bagus, ada pena atau kitab, atau yang tidak punya ya yang dalam bentuk PDF. Thayyib ya ikhwan. Sesuai dengan kadar keseriusan kita ya ikhwah dalam menerima ilmu, menimba ilmu, sesuai itu pula ilmu itu tertanam. Manfaat ilmu itu tertanam pada diri kita. Semakin kita semangat, semakin kita serius, maka ilmu juga yang kita terima semakin serius, manfaatnya juga semakin besar. Baik. Demikian ya ikhwah yang perlu saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua. Baik ya ikhwah, alhamdulillah malam yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Umdatut Thalib li Nailil Ma'arib yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu taala. Sampai di penghujung bahasan Kitabus Shiyam ya ikhwan, yaitu berkaitan yaitu Lailatul Qadar dan Babul I'tikaf. Ini merupakan pembahasan terakhir dari Kitabus Shiyam ya ikhwan. Atau lebih tepatnya kita katakan penyempurna dari kitab As-Shiyam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, taharri Lailatul Qadri atau Lailatul Qadari. Berusaha mencari Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Baik, sudah kita ketahui bersama apa itu Lailatul Qadar. Baik. Kalau di mazhab ya ikhwan, Lailatul Qadar itu berpindah-pindah ya ikhwan. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat Lailatul Qadar itu sabit, tetap di satu malam, yaitu malam itu terus, dia tidak akan berpindah. Baik. Tapi di mazhab dia yantakil, dia berpindah. Jadi bisa jadi di malam 21, kemudian malam-malam berikutnya berpindah. Baik ya ikhwan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa turja Lailatul Qadari fil ashril akhiri min Ramadhana. Sangat-sangat diharapkan Lailatul Qadar itu pada ashril akhir, 10 terakhir min Ramadan, pada malam bulan Ramadan. Baik.
mulai dari tanggal 21 sampai terakhir. Karena bulan itu ya ikhwan, ya kan, bisa nakis dan bisa tamam, bisa 29 dan bisa 30. Taib. Wa autaruhu akadu, dan yang paling akad, maksudnya paling ditekankan untuk itu kita katakan itu adalah malam Lailatul Qadar, adalah malam-malam yang ganjil. Autaruhu, malam-malam yang ganjil. Taib. Kalau di malam-malam ganjil, kenapa Ustadz di malam genap, kenapa kita masih cari? Taib ya ikhwan. Antum tahu ya ikhwan, bulan itu kan tidak tidak tetap 30, ada yang 29 kadang. Ya. Kalau bulannya hanya 29 bisa berubah tuh hitungannya. Ya kan? Kalau 30 dan apa namanya? Jika dengan kalau dengan 30, 29, 30 beda hitungannya nanti. Taib. Jadi artinya bisa jadi dia di malam genap. Taib. Bisa jadi di malam genap. Bisa jadi di malam ganjil. Demikian ya. Jadi intinya ya kan tetap bersemangat. Tetap bersemangat di 10 terakhir itu. Kemudian jadi menurut mazhab bisa berpindah Lailatul Qadar itu. Kemudian wa ablaghuha lailatus sab'in wa ishrin. Dan yang paling ablag, paling ditekankan lagi bahwasanya dia itu adalah malam Lailatul Qadar, adalah malam ke-27. Malam ke-27. Taib. Ini di mazhab ya, ikhwan. Wa yakun min du'aihi fiha, dan doa yang paling dianjurkan, paling afdol untuk dibaca di malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau afuwun, zat yang maha pemaaf. Afuwun termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah yang husna. Al-afu, afu. Tuhibbul afwa, engkau menyukai kemaafan. Baik untuk dirimu, pada dirimu, sifat pada dirimu, dan sifat pada hambamu. Jadi semua bentuk kemaafan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk maaf-maafan yang berlaku atau yang ada di kalangan para hambanya. Fa'fu anni, oleh sebab itu maka maafkanlah aku ya Allah. Taib, ini doa terbaik yang hendaknya dibaca di malam Lailatul Qadar. Taib ya akhwat. Selesai ya akhwat. Sekarang kita masuk babul i'tikaf. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Babul i'tikaf. Bab pembahasan tentang i'tikaf. Semua perkara atau masail yang berkaitan dengan i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Taib, sudah berlalu di definisinya di kitab Kaukabul Gharib ya ikhwan. Taib, yaitu luzumul masjidi li ta'atillahi walau sa'ah, yaitu melazimi masjid atau diam di masjid dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Walau sa'ah, walaupun hanya sesaat, sejam. Jadi tidak ada penentuan ya di mazhab Hambali. I'tikaf itu kadar minimalnya tidak ada. Kalau itu dikatakan i'tikaf, walaupun hanya sebentar, maka itu i'tikaf. Berbeda dengan mazhab lainnya, ikhwan.
Mazhab lain ada yang mengatakan nanti sehari semalam baru dikatakan i'tikaf. Seperti yang pendapat Malikiyah. Taib. Kata beliau, al-i'tikafu masnunun kulla waqtin. I'tikaf itu disunnahkan kulla waqtin, setiap waktu. Taib. Hukumnya sunnah. Wa fi Ramadan akadu, kata beliau, dan pada bulan Ramadan lebih ditekankan. Khususon ashratul khususon ashruhul akhir atau ashrahul akhir. Lebih khusus lagi pada 10 yang terakhir. Baik. Ingat ya, kan hukumnya sunnah. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Apakah bisa menjadi wajib atau ada nazar yang wajib? Ada. Kalau dinazarkan. I'tikaf ada i'tikaf yang wajib kalau dinazarkan. Hukum asalnya adalah sunnah. Kata beliau, wa yasihhu bila shaumin. Sah dilakukan i'tikaf walaupun tanpa berpuasa. Walaupun tanpa berpuasa. Sebagian ada ulama yang berpendapat tidak sah kalau tidak berpuasa. Jadi i'tikaf harus sambil berpuasa. Taib. Nah, jadi di madhab tidak harus berpuasa. Tapi afdol, lebih afdol lagi kalau dia i'tikaf dalam keadaan berpuasa. La bila niyatin. Wa yasihhu bila shaumin la bila niyatin. Sah dilakukan walaupun tanpa berpuasa. La bila niyatin. Tidak sah bila niyah. Dilakukan tanpa niat. Taib ya akhwah. Tidak sah tanpa niat. Niat apa itu? Yaitu niat untuk i'tikaf. Jadi kalau orang masuk masjid, untuk sholat, zikir, baca Quran, kayak untuk menerima untuk menuntut ilmu. Selama dia tidak niatkan i'tikaf, maka tidak dapat pahala i'tikaf. Ya. Tidak terhitung i'tikaf. Tapi kalau dia niatkan i'tikaf, maka terhitung i'tikaf. Jadi dilakukan harus dengan i'tikaf, itu syaratnya. Taib. Jadi ya ikhwah, agar kita mendapat pahala ganda setiap mau masuk masjid untuk kajian atau untuk sholat 5 waktu atau untuk apa saja ya, selama amalan kebaikan yang kita lakukan di masjid, ketika masuk itu kita niatkan untuk i'tikaf biar dapat pahala ganda, Pak, dapat pahala i'tikaf kemudian pahala ibadah yang lain. Wayalzamu binadrin menjadi wajib binadrin dengan dinazarkan. Kalau saya sembuh dari sakit saya akan i'tikaf sehari semalam. Maka wajib dia i'tikaf sehari semalam. Tayyib. Tayyib ya akhwah. Ustadz, apakah nazar itu harus mempersyaratkan seperti itu? Tidak harus ya akhwah. Sudah berlalu di kitab Kaukabul Qorib macam-macam nazar. Ya kan ya ikhwan? Ada nazar mutlak. Ingat ya ikhwan, ada nazar mutlak. Ada nazar nazar mutlak. Kemudian ada nazar lijat wal ghadab. Tayyib. Ada nazar yang mubah,
Hah? Ada yang muharram juga. Taib. Jadi ketika antum lupa ini maklumat ini ya ikhwan, antum buka kembali di kitab Kaukabul Qorib, pembahasan tentang nazar. Taib. Kemudian wala yasihu illa fi masjidin. Tidak sah dilakukan kecuali di masjid. Jadi itikaf itu hanya sah di masjid. Taib. Tidak boleh dilakukan atau tidak sah dilakukan di selain masjid. Taib. Ini menuntut kita harus mengetahui masjid itu apa, definisi masjid apa. Ya, kalau definisi awam kita ketahui semua, tapi definisi ilmiahnya atau definisi syar'i masjid itu apa? Masjid ya ikhwan, bangunan yang disiapkan atau diperuntukkan untuk melaksanakan sholat di atas tanah yang diwakafkan. Itu definisi masjid. Yaitu suatu bangunan yang dipersiapkan untuk sholat di situ, yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan. Jadi tanahnya harus tanah wakaf ya ikhwan. Kalau bukan tanah wakaf itu bukan masjid. Kalau bukan masjid berarti tidak berlaku hukum-hukum berkaitan dengan masjid di situ. Ya, seperti ruangan yang hanya digunakan untuk sholat seperti di kantor-kantor di mana. Ya itu bukan masjid, itu cuma tempat untuk dipersiapkan untuk sholat, bukan masjid. Jadi tidak berlaku hukum berkaitan dengan masjid, tidak ada tahiyatul masjidnya, tidak ada pelarangan untuk jual beli di situ. Orang wanita haid boleh masuk di situ. Kalau itu bukan masjid, tapi kalau masjid berlaku hukum masjid. Jadi tanahnya harus wakaf, kemudian harus ada bangunan. Taib. Itu masjid ya ikhwan. Harus ada bangunan. Kalau sekedar garis gitu untuk pakai sholat itu bukan masjid. Tidak ada bangunan, bukan bangunan, hanya sekedar digaris gitu di atas tanah. Atau sekedar batu tela atau batu apa ini di sekedar bukan bangunan apa namanya. Batu bata itu dibikin kotak kemudian pakai sholat di situ, itu bukan masjid. Masjid harus berbentuk bangunan. Taib ya ikhwan. Jadi tidak sah dilakukan nazar itu kecuali di masjid. Nazar apa? I'tikaf. Wala mimman talzamuhul jama'atu illa haitsu tuqamu. Perhatikan ikhwah, hafizakumullah. Wala dan tidak sah pula, tidak sah juga i'tikaf mimman talzamuhul jama'atu dari orang yang wajib melaksanakan sholat jamaah illa haitsu tuqamu, kecuali di tempat atau di masjid yang di situ dilaksanakan sholat berjamaah. Tuqamu maksudnya tuqamul jamaah. Illa haitsu tuqamu, kecuali di tempat tuqamu yang dilaksanakan sholat berjamaah di situ. Maksudnya masjid ya, tidak lari dari masjid. Maksud beliau di sini, orang yang wajib melaksanakan sholat berjamaah, terpenuhi pada dirinya wajib melaksanakan sholat berjamaah. Taib, tidak sah untuk beriktikaf di masjid yang di situ tidak ditegakkan sholat jamaah. Ada memang masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah, atau hanya sebagian waktu saja, misalnya cuma waktu-waktu tertentu, masa masjid-masjid yang ada di tempat kerja, ya kadang zuhur saja dilaksanakan di situ, asar kan sudah pulang kantor, asar sudah pulang kerja, malam sudah nggak dipakai sholat lagi jamaah.
Nah, orang yang wajib untuk sholat berjamaah tidak boleh dia beriktikaf di situ. Tidak boleh. Dia harus beriktikaf di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Artinya ya ikhwah, difahami dari kalimat beliau ini, orang yang tidak wajib sholat berjamaah boleh sholat di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah. Yang penting masjid. Masjid ya, definisi masjid yang saya sudah terangkan sama kalian tadi. Perempuan misalnya tidak wajib sholat berjamaah, boleh dia iktikaf di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah. Anak yang belum balik, orang yang sakit. Taib. Demikian. Kemudian ya ikhwah, hafizakumullah, perhatikan. Wa afdalul masajidi al-haramu fa masjidul madinati fal aqsa. Pemaparan beliau masail-masail ini ringkas ya ikhwan, tapi ini setidaknya sebagai tautiah, tamhid, sebagai apa namanya, pembuka untuk masuk ke kitab yang lebih atas ya ikhwan. Jadi jangan fokus kita itu ingin banyak masail. Sedikit sekali masailnya ini, sana lebih banyak. Cari kitab yang lebih banyak masail, itu bukan tujuan. Itu keliru dalam belajar ya ikhwan. Sana kitab lebih mengumpulkan, lebih luas. Dikumpulkan dalil thalib, umdatul thalib, ini lebih bagus. Tidak bagus ya ikhwan. Kitab yang bagus adalah yang sesuai dengan belajar. Walaupun masailnya sedikit, tapi itu akan membuat kita semangat belajar. Tidak cepat bosan. Karena masailnya sedikit. Taib. Dan juga rosikh, menjadi kuat, kokoh. Taib. Jadi jangan tujuan kita itu ingin memperbanyak masail. Tapi tujuan kita mengokohkan masail. Walaupun sedikit, kokoh, itu yang lebih kuat. Lebih bagus. Taib. Antum pahami saja, ini lumayan, luar biasa. Subhanallah. Kalau kuat ini, antum kuat masail yang beliau sebutkan tadi, yang di berapa paragraf tadi, di atas satu paragraf. Subhanallah. Itu antum tahu ya, ikhwan, rinciannya luar biasa itu. Ada mafhum, mantuk, ada muqayyad, takkid, quyudnya banyak sekali disebutkan di kitab Rawdhul Murbi. Sengaja memang saya tidak jelaskan sama kalian ya ikhwan. Taib. Jadi fokus di sini yang beliau sebutkan. Taib ya ikhwan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa afdalul masajidi al-haramu. Masjid yang paling afdal adalah al-haram, yaitu Masjidil Haram. Yang pertama. Fa masjidul madinati, kemudian Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Fal aqsa, kemudian Masjidil Aqsa. Kata fa menunjukkan tertib. Fa menunjukkan tertib, berbeda dengan waw ya. Tertib. Jadi haram yang lebih afdal, yang lebih nomor satu ya. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian yang di bawahnya Masjidil Aqsa. Masjid selainnya sama, yang ada di permukaan bumi ini sama saja. Tidak ada yang lebih afdal satu sama lain. Kecuali yang tiga ini. Ini pun yang tiga berbeda-beda ya. Yang paling afdal adalah Masjidil Haram, kemudian Nabawi, kemudian Aqsa. Masjidil Aqsa ya ikhwan. Taib. Masjidil Aqsa ya ikhwan, yang ingin direbut oleh penjajah-penjajah busuk itu ya ikhwan. La'natullahi alaihim.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka ya ikhwan dan menyelamatkan, menolong saudara-saudara kita, memasukkan mereka yang telah wafat di antara mereka ke dalam surga dan mengokohkan orang-orang yang masih hidup di antara mereka. Para pejuang-pejuangnya juga kita doakan ya ikhwah, jangan mati rasa. Fal Aqsa, jadi Masjidil Aqsa. Kemudian fa'in ayyana ahadaha lam yajzi atau lam yujzi. Yujzi di sini lam yujzi. Kenapa dibuang hamzahnya? Tashilan, untuk meringankan pengucapan nutqa. Tashilan lin nutqi. Baik. Fa in ayyana ahadaha, jika, perhatikan ya ikhwan. Dia tafriq, ini tafriq. Rinciannya, fa in ayyana ahadahuma, jika dia mentakyin salah satu dari ketiga tadi, masjid tadi, lam yujzi madunahu, atau lam yujzi madunahu, maka tidak sah madunahu, dia lakukan iktikaf di masjid yang di bawahnya. Madunahu, masjid yang di bawahnya. Baik. Wa aksuhu bi aksihi, demikian juga aksuhu, kebalikannya, bi aksihi, dengan kebalikannya. Apa maksud perkataan ini? Maksud beliau, kalau dia mentakyin untuk iktikaf di salah satu dari 3 masjid yang mufaddal ini, masjid yang mulia ini, dia takyin, dan dia takyin yang derajatnya di bawah, maka boleh dia laksanakan iktikaf di semua di masjid yang 3 ini, yang mana dia pilih terserah. Misal dia takyin di Masjidil Aqsa untuk iktikaf, berarti boleh di semua masjid yang 3 itu, bisa di Aqsa, bisa di Nabawi, bisa di Masjidil Haram. Tapi kalau dia takyin masjid yang lebih di atas, yaitu Masjidil Haram, maka tidak boleh di masjid selainnya. Harus Haram saja. Kalau Masjid Madinah dia takyin Masjid Nabawi, saya akan iktikaf di Masjid Nabawi, maka yang boleh hanya Nabawi dengan Masjidil Haram saja. Tidak boleh Aqsa. Jadi manjat tidak boleh. Turun, manjat, apa namanya? Dari bawah ke atas bisa, tapi kalau ke atas ke bawah turun tidak boleh. Baik ya ikhwan, kita lanjutkan ya ikhwan. Wa in ayyana masjidan ghaira salasati lam yata'ayyan. Wa in ayyana, jika dia ta'yin ini dia tentukan ya. Masjidan, masjid. Salah satu masjid ghaira salasati, yang selain 3 di atas. Selain Haram, Nabawi, dan Aqsa. Lam yata'ayyan, maka tidak menjadi tertakyin. Jadi masjid yang selain yang 3 di atas, kalau ditakyin tidak menjadi tertakyin. Tidak, artinya tidak wajib di masjid tersebut. Masjid-masjid yang ada di atas, di permukaan bumi ini, di belahan bumi manapun. Taib. Masjid, misal Masjidil Istiqlal, dia mau iktikaf, dia takyin, saya bernazar akan iktikaf di Masjid Istiqlal Jakarta. Tidak wajib dia iktikaf di situ, boleh di masjid selainnya. Taib. Kecuali yang 3 di atas ya. Kemudian waman nadhara zamanan muayyanan dakhala mu'takafahu qablahu biyasirin. Waman, dan siapa saja, nadhara zamanan muayyanan, yang bernazar zamanan muayyanan,
dengan waktu yang tertentu. Nah, dia bernazar menentukan waktu tertentu. Baik, sebentar saya uraikan. Dakhala mu'takafahu, maka wajib dia untuk masuk ke mu'takafnya, tempat untuk i'tikaf yaitu masjid. Qablahu, sebelumnya, biyasirin, dengan rentang waktu yang sedikit. Baik. Qablahu, hunya kembali kemana ya kawan? Kembali ke zamanan muayyanan. Nah, maka dia masuk ke mu'takafnya qablahu, yaitu sebelum zaman yang dia tentukan tadi, waktu yang dia sudah tentukan tadi. Sebelum masuk ke awal waktu itu, biasirin dengan rentang waktu yang sedikit. Jadi jangan sudah masuk baru dia masuk tempat iktikafnya masjid, tidak. Harus sebelum masuk dia sudah bersiap di masjid ya, yang dia ingin iktikafi tadi. Tayyib ya. Wa kharaja ba'da akhirih, dan keluar artinya sudah menyelesaikan iktikafnya ba'da akhirih, setelah akhir waktu yang dia tentukan. Akhirihi, nya kembali ke zamanan muayyanan. Wa kharaja, dan dia boleh keluar ba'da akhirihi, setelah akhir dari waktu yang dia sudah tentukan. Tayyib. Sekarang saya uraikan ya kawan. Zamanan muayyanan, kalau dia menazarkan waktu secara tertentu. Zamanan muayyanan. Jadi zamanan muayyanan ini waktu tertentu. Ada yang berfaedah wajib untuk berturut-turut, tidak boleh dia pisah-pisah, dan ada yang boleh dia pisah-pisah. Taib, sebentar saya jelaskan ya kawan. Taib, kita berhenti dulu di situ ya kawan. Taib, saya jelaskan. Zamanan muayyanan, misalnya ya kawan, mau iktikaf sehari semalam. Nah, iktikaf sehari semalam. Pembahasan kita ini iktikaf yang wajib ya kawan ya. Karena sesuatu yang dinazarkan kan jadi wajib gitu. Taib. Adapun iktikaf yang sunnah ya ikhwan, ya dia mau keluar kapan saja itu ya sesuai dia. Tidak ada kafaroh di situ. Berbeda dengan yang wajib. Dia mau keluar ya keluar. Keluar ya sudah bukan iktikaf. Masuk lagi, niat lagi ya iktikaf lagi. Itu yang sunnah. Kalau yang wajib harus diperhatikan ini. Zamanan muayyanan ini. Kalau dia bernazar misalnya. Iktikaf sehari semalam. Maka dia harus, kata beliau, masuk ke masjid yang dia mau iktikafi sebelum masuk waktu hari yang dia iktikafi tadi. Dan keluar setelah sudah keluar waktu yang dia iktikafi. Misal dia iktikaf untuk sehari semalam. Ingat, sehari semalam. Kapan awal waktu ya ikhwan? Kapan akhirnya? Yaitu tenggelam matahari dan sampai hari berikutnya tenggelam matahari berikutnya. Jadi kalau sehari semalam, maka dia harus memulai iktikafnya sebelum tenggelam matahari. Dan boleh keluar dari iktikafnya setelah tenggelam matahari esok harinya. Itu supaya sehari semalam. Demikian ya. Kalau sehari saja, sehari maksudnya bukan tidak malamnya, hanya siangnya, sehari atau siang saja dia iktikaf. Saya iktikaf, bernazar untuk iktikaf di siang hari. Maka dia harus masuk ke iktikaf, tempat iktikafnya sebelum terbit fajar.
dan boleh keluar dari tempat iktikafnya setelah tenggelam matahari. Kenapa? Kalau sudah terbit fajar itu sudah masuk siang ya, kawan. Kan dia iktikaf siang hari ini. Jadi harus sebelum terbit fajar dia harus sudah di tempat iktikaf. Kapan dia boleh untuk keluar? Setelah tenggelam matahari. Kalau dia bernazar untuk iktikaf malam saja, berarti dia sebelum tenggelam matahari sudah harus di tempat iktikaf. Kapan boleh keluar dari tempat iktikafnya atau sudah terhitung selesai? Setelah terbit fajar. Terbit fajar sudah selesai. Itu kalau nazarnya untuk iktikaf semalam saja. Sudah saya jelaskan ya ikhwan, kapan. Kalau iktikaf dia semalam saja, sehari saja, kapan dimulai dan kapan berakhir. Taib. Demikian juga sehari full, kapan dimulai, kapan berakhir, sudah saya terangkan. Taib ya. Sekarang kita ke hari yang zaman muayyan, waktu yang dia tentukan yang berfaedah tatabu, berfaedah apa? Harus berturut-turut, tidak boleh dia pisah. Yaitu hari yang memang secara bahasa adalah hari yang berturut-turut, tidak boleh dia terpisah. Apa itu? Seperti sepekan misalnya, usbu' dalam bahasa Arab. Nazartu an a'takifa usbu'an, contoh bahasa Arab. Saya bernazar untuk beriktikaf usbu'an, selama sepekan. Kalau seperti ini nazarnya, maka wajib dia iktikaf selama sepekan secara berturut-turut. Kapan dia sehari dia tidak beriktikaf atau melakukan pembatal iktikaf, maka itu bayar kafarah nanti. Tayyib. Bayar kafarah atau terhitung batal. Demikian ya ikhwan. Jadi wajib berturut-turut. Berbeda kalau dia mengatakan, nah ini, saya beriktikaf, saya bernazar untuk beriktikaf selama 7 hari. Atau beriktikaf 7 hari. Bukan selama ini, seperti itu. Untuk beriktikaf 7 hari. Kalimat seperti ini, beriktikaf 7 hari, berbeda dengan sepekan. 7 hari bisa dia pisah. Intinya kalau dia sudah iktikaf selama 7 hari, maka sudah terhitung. Hari ini iktikaf, besok 2 hari, berikutnya 3 hari belum. Nanti sepekan misalnya iktikaf lagi, ya berarti terhitung 2 lagi dan seterusnya sampai 7 hari. Karena penyebutan 7 hari itu tidak harus tatabu, berturut-turut. Tapi kalau sepekan itu berturut-turut ya kan. Sebulan misalnya. Nah, nazartu an a'takifa syahron, sebulan. Maka wajib berturut-turut selama sebulan itu. Tapi kalau saya beriktikaf, bernazar untuk iktikaf 30 hari, belum tentu sebulan, belum tentu tatabu itulah. 30 hari. Artinya ya kapan saja selama kalau sudah terpenuhi 30 hari, maka sudah terhitung nazarnya terpenuhi. Demikian. Berbeda kalau dia katakan sebulan. Taib. Itu zamanan muayyanan, waktu yang sudah ditentukan. Kalau zaman itu zaman yang berfaedah tatabu atau yang memang diperuntukkan secara bahasa itu adalah bermakna tatabu, seperti sepekan, sebulan, maka harus dijalankan sesuai tuntutan dari makna yang terkandung pada lafaz tersebut. Tayyib, demikian ya ikhwan.
Demikian ya ikhwah. Kita lanjut ya ikhwah. Wala yakhruju mu'takifun, kata beliau, wala yakhruju mu'takifun illa bima, atau illa lima la budda lahu minhu. Tidak boleh keluar mu'takif, seorang yang mu'takif yang sedang beriktikaf, illa lima la budda lahu minhu, kecuali untuk melakukan perkara yang sifatnya harus. Lima la budda lahu minhu, sifatnya harus atau darurat. Ingat ya ikhwan, ini berkaitan dengan iktikaf yang wajib. Kalau iktikaf yang sunnah ya terserah dia mau keluar. Kalau begitu dia keluar ya sudah tidak terhitung iktikaf. Tapi ini yang wajib ya ikhwan ya. Tidak boleh keluar. Nah, berarti itu yang wajib. Iktikaf yang wajib. Jadi tidak boleh dia keluar kecuali untuk memenuhi sesuatu yang sifatnya wajib, yang sifatnya harus darurat, seperti mau buang air. Tidak mungkin dia lakukan di masjid, tidak boleh. Mau berwudu, mandi misalnya, kalau lagi junub dia tidur di masjid misalnya, mimpi basah misalnya, harus keluar dia mandi. Demikian. Makan misalnya, tidak ada yang membawakan makanan, boleh keluar untuk beli makanan. Itu illa lima la budda minhu, perkara yang harus. Tayyib. Kalau iktikaf sunnah ikhwan, kalau dia keluar ya sudah. Begitu dia keluar sudah tidak terhitung iktikaf. Kalau dia masuk, niat lagi, masuk lagi, iktikaf lagi yang baru, demikian. Tayyib, yang beliau maksudkan ini adalah iktikaf yang wajib. Tayyib, jadi tidak boleh dia keluar dari mu'takafnya, yaitu masjid yang dia iktikafi, kecuali untuk memenuhi perkara yang la budda minhu, la budda lahu minhu, perkara yang darurat, sifatnya darurat. Tayyib ya ikhwah. Wala ya'udu maridon, tidak boleh menjenguk orang yang sakit. Tidak boleh. Karena itu bukan perkara yang la budda lahu minhu. Perkara yang darurat. Perkara darurat seperti mau makan, buang air, wudu. Nah, ya. Kalau menjenguk orang sakit tidak. Ya tidak boleh. Kalau dia keluar, maka batal. Maka batal iktikafnya. Tayyib. Ustaz, apakah ada konsekuensi hukum dari batal iktikafnya tadi, dari iktikaf yang wajib? Ada. Yaitu dia bayar kafarah, kafaratul yamin. Karena nazar itu termasuk kafarahnya kafaratul yamin. Kafaratul yamin apa ya ikhwan? Siapa yang masih ingat? Tebusan orang melanggar sumpah. Yaitu dengan memberi makan 10 fakir miskin. Atau memberi pakaian ke 10 fakir miskin. Atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu baru berpuasa 3 hari. Taib, demikian. Tidak mampu jadi hutang. Kapanpun tetap dia harus bayar. Demikian. Berbeda dengan kafaratul jima'. Taib. Wala ya'udu marin. Wala yashhadu jinazatan atau janazatan. Dan tidak boleh melayat janazah. Kalau dia keluar dari masjid untuk melayat janazah, batal ya. Batal iktikafnya. Illa kecuali, ini ada pengecualian.
ayyashtaritahu, kecuali dia mempersyaratkannya. Kalau dia persyaratkan waktu menazarkan tadi, maka boleh dia keluar. Saya bernazar untuk iktikaf selama 2 hari. Berturut, kalau dia bilang berturut-turut, maka berturut-turut berarti itu ya. Kalau tidak, maka tidak. Selama 2 hari atau sehari semalam sudah. Kecuali menjenguk orang sakit. Kecuali melayat jenazah. Nah, itu boleh. Kalau dia persyaratkan seperti itu, maka boleh dia menjenguk orang sakit. Dan itu tidak membatalkan iktikafnya. Selama dia mempersyaratkan dengan lisannya. Bukan dalam hati, bukan. Harus dengan lisan. Tapi kalau tidak dia persyaratkan, maka hukum asal tidak ada persyaratan. Taib ya ikhwah, hafizakumullah. Perhatikan. Kemudian ya ikhwah, hafizakumullah. ويفسد اعتكاف بوطء في فرج وسكر وخروج بلا حاجة. Perhatikan ya ikhwah. Beliau menyebutkan perkara yang membatalkan i'tikaf. Ingat ya ikhwan, membatalkan i'tikaf. Apakah batal i'tikaf ini termasuk i'tikaf yang sunnah? Bisa masuk ya ikhwan. Kalau dia sudah niat i'tikaf sunnah, dia melakukan pembatal ini, i'tikafnya batal gitu aja. Tapi tidak ada konsekuensi hukum yang wajib. Tidak ada. Saya dia i'tikaf, masuk masjid i'tikaf. Ketika mau keluar, ya sudah. I'tikafnya selesai, berarti berakhir. Taib. Atau melakukan pembatal i'tikaf yang lain. Jadi yang ada konsekuensi wajib berupa kafarah, maka ini berlaku bagi i'tikaf yang wajib. Perhatikan ya. Wa yafsudu i'tikafun, menjadi batal, menjadi fasad i'tikaf itu biwat'in, dengan wato'. Istilah untuk jima. Wato' itu istilah untuk jima ada beberapa ya ikhwan. Jima, wato', dukhul. Rafath juga bisa masuk. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Rafath juga termasuk dukhul, jima. Banyak istilah ya untuk jima itu. Termasuk wato' ini. Jadi batal i'tikafnya dengan wato', jima, fi farjin, di kemaluan. Apakah ini apa namanya ya? Pembatasan? Kalau jima di selain kemaluan tidak membatalkan? Iya, pembatasan ya kawan. Jadi kalau jima di selain kemaluan itu tidak membatalkan. Selain farji dan dubur masuk ya kawan. Di selain itu tidak membatalkan. Selama tidak keluar maninya. Selama tidak inzal. Tapi kalau inzal, keluar mani maksudnya, maka batal. Karena keluar mani, dia dihukumi seperti wato' fi farjin. Jadi wato' fi farjin, walaupun tidak inzal, batal i'tikafnya. Taib. Wato' bi ghairi farjin, atau biduni farjin, wato' di selain kemaluan, kalau tidak inzal, tidak keluar mani, maka tidak membatalkan. Tapi keluar mani batal. Taib. Wasukrin, batal juga dengan sukr, mabuk. Jadi kalau dia mabuk, maka batal i'tikafnya. Taib.
Wa bi khurujin, kemudian wa khurujin bila hajah, keluar tanpa ada hajah, kebutuhan, tanpa ada kebutuhan. Kebutuhan ini maksud ini yaitu perkara yang lima la buddalahu minhu, perkara yang sifatnya harus seperti makan, minum. Kalau tidak ada yang membawakan, kalau ada yang membawakan tidak boleh dia keluar. Tayyib, demikian, mau buang air dan seterusnya. Seperti itu tidak batal. Tapi kalau tanpa hajah maka batal. Tayyib, demikian ya ikhwah. Keluar dari masjid yang dimaksud ini ya batal. Kemudian wa yusannu istighaluhu bil qurabi wajtinabu ma la ya'nihi. Disunnahkan istighalu bil qurab, menyibukkan diri selama iktikaf dengan qurab, amalan-amalan ketaatan. Qurab itu qurbah, amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran, zikir, tadabbur Asmaul Husna, tadabbur Al-Quran, tafakkur, taib sholat, dan seterusnya. Wajtinabu ma la ya'ni, dan sunnah dianjurkan menjauhi perkara-perkara yang la ya'ni, yang tidak bermanfaat. Taib. Demikian ya ikhwah. Baik ya ikhwah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man atammal amanat. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan. Saya mohon maaf ya ikhwan, hafizakumullah jika ada kekeliruan dalam penyampaian atau kalimat-kalimat yang menyinggung antum semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.